Salam, selamat Paskah bagi kita semua dimanapun Anda berada. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan Paskah yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca bagaimana satu pesan firman Tuhan kepada kita semua, yaitu mengenai kebangkitan Kristus. Bagi Rasul Paulus, kebangkitan Kristus merupakan fondasi yang dasar di dalam membangun iman kepercayaan kita. Karena itu dia katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa yang dia beritakan. Kemudian sia-sialah apa yang menjadi iman kepercayaan kita hari ini. Tetapi kita tahu bahwa faktanya Kristus adalah benar-benar bangkit. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah naik surga. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang menjadi bukti? Karena kita hidup di era zaman ini, kita tidak melihat, kita bukan saksi sejarah. Kita hanya mengimani apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita bukan saksi sejarah. Apa yang menjadi bukti bahwa Kristus betul-betul bangkit? Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua yang menjadi bukti daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus kita bisa yakini karena kita melihat bagaimana sejarah kekristenan, sejarah perkembangan kekristenan. Hampir seluruh dunia sekarang sudah mendengar tentang Injil. Kekristenan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan negara-negara yang dulunya bukan latar belakang Kristen, sekarang sudah dipengaruhi oleh kekristenan. Mereka sudah dipengaruhi oleh apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Kristus betul-betul bangkit. Kenapa? Karena acaranya bisa merubah begitu banyak orang. Acaranya bisa merubah situasi dunia dan sebagainya. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, kita bisa melihat bagaimana perubahan radikal daripada rasul-rasul. Bagaimana ketika mereka waktu Yesus disalibkan, mereka lari, mereka tercerai-berai. Kemudian setelah mereka tahu fakta, yaitu Kristus telah bangkit, mereka dengan keberanian yang luar biasa memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan mereka berani sampai mati syahid. Hanya satu rasul yang tidak mengalami mati syahid, yaitu Rasul Yohanes, yang meninggalnya secara wajar. Tetapi rasul-rasul yang lain kita tahu, semuanya mereka rela mati syahid demi Tuhan. Kemudian bukti yang ketiga, kalau kita perhatikan dari Rasul Paulus sendiri, bagaimana Rasul Paulus yang dulunya begitu menantang kekristenan, begitu menantang ajaran Kristus. Akhirnya apa? Ketika Tuhan jamah dia, Tuhan ubah hatinya, dia menjadi rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berubah 180 derajat. Dari yang awalnya menentang, kemudian akhirnya begitu mencintai Kristus. Bahkan karya daripada Rasul Paulus begitu luar biasa. Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari beberapa bukti yang sudah saya sampaikan, ini sebetulnya cukup bagi kita semua untuk mengimani, untuk mempercayai
bahwa Kristus betul-betul sudah bangkit dari antara orang mati. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Saya mau ingatkan bahwa karya dan kebangkitan Kristus itu sebetulnya anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu anugerah yang paling mahal yang Kristus sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan kita semua. Kalau seandainya anugerah terbesar Dia sudah berikan, saya percaya bahwa anugerah yang lain pasti akan Dia berikan. Oleh karena itu mari kita terus imani, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, yang ilahi kepada semua orang-orang yang dikasihinya. Kemudian yang kedua, pesan saya, kalau kita menyadari bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, mari kita terus memperkokoh iman percaya kita. Kita hidup di zaman akhir, di mana zaman penantian. Ada banyak orang-orang yang akan menjadi murtad. Ada banyak orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kadang-kala hanya masalah sepele mereka tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita yang sudah tahu akan fakta kebangkitan Kristus, mari kita memperkuat iman kita. Mari kita melatih kerohanian kita supaya kita boleh bertahan sampai akhir, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui momen Paskah tahun ini kita semua dikuatkan kembali. Kita semua menyadari akan kasih Bapa yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya berdoa dan saya minta berkat Tuhan turun atas setiap kita. Yang ilahi, yang terbaik kita terima sepanjang tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.